Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang saya share kemarin, itu saya berbagi tentang profil pelajar Pancasila secara singkat. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang karakteristik mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bidang pengolahan. Pada prinsipnya, pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bidang pengolahan adalah mengubah dan memanfaatkan bahan mentah atau bahan dasar menjadi produk setengah jadi dan produk jadi dengan menggunakan berbagai teknik pembuatan dan modifikasi sehingga menghasilkan produk pengolahan pangan yang layak jual. Penggunaan teknologi pengolahan bermanfaat bagi pengembangan kepribadian peserta didik atau siswa dan siswi SMA yang telah mampu memadukan ide-ide secara logis atau ide-idenya yang masuk akal dan kompleks. Kompleks itu seperti rumit ya, serta mampu menghadapi tantangan yang harus dipecahkan karena berfungsi melatih keterampilan yang dapat dikorelasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghasilkan produk. Jadi pada intinya itu menghasilkan sebuah produk baru untuk layak jual dan menghasilkan pendapatan atau income tentunya dengan mengolah bahan dasar yang ada di sekitar wilayah mereka. Misalkan di sekitar wilayah desa atau kecamatan. Misalkan di daerah Paiton itu banyak menghasilkan padi dan juga jagung. Jadi bagaimana bahan dasar ini atau bahan mentah ini diolah menjadi produk baru yang bisa menghasilkan income atau pendapatan dan layak jual tentunya. Hal itu tidak terlepas dari tujuan dan karakteristik prakarya dan kewirausahaan bidang pengolahan yang memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan produk pengolahan pangan sehat. Menghasilkan produk pengolahan pangan sehat atau higienis dan non-pangan yang ekonomis melalui eksplorasi bahan, teknik, alat, dan mengembangkan pengetahuan dan prinsip teknologi pengolahan. Jadi bagaimana siswa dapat mengeksplorasi bahan yang ada di sekitar daerah mereka dan bagaimana tekniknya dan alat apa saja yang digunakan. Tentunya ini harus ada pengamatan dari berbagai produk yang ada di lingkungan mereka. Misalkan produk tradisional yaitu membuat makanan atau membuat produk serabi. Jadi bagaimana mereka mengeksplorasi bahannya dari apa, terus teknik pembuatannya bagaimana, alatnya yang digunakan apa, serta mengembangkan yang namanya produk itu menjadi produk baru. Contohnya serabi, yang biasanya itu menggunakan topping ya, bahan tambahan, itu biasanya menggunakan kelapa dan gula. Nah, bagaimana serabi itu bisa dirubah menjadi produk baru, misalkan seperti dikasih topping atau tambahan di atas serabi tersebut dikasih keju, stroberi ataupun coklat. Jadi bisa rasanya bervariasi dan akan menarik konsumen sehingga bisa layak jual dan menghasilkan pendapatan seperti itu. Setelah menghasilkan produk, bagaimana mengapresiasi, mengevaluasi, dan merefleksi karya produk teknologi olahan pangan dan non-pangan masyarakat maupun teman sendiri berdasarkan pendekatan sistematis ilmiah. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan melalui kepemimpinan, kerjasama dengan sesama siswa, dan berani mengambil resiko. Maksudnya berani mengambil resiko adalah berani
membuat produk baru yang ada di ide-ide mereka. Seperti itu. Walaupun kadang-kadang idenya itu bisa ditertawakan oleh temannya sendiri. Tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa menyampaikan atau membuat sebuah produk melalui ide-ide mereka. Jadi itu tujuan mapel prakarya dan kewirausahaan. Jadi ada 3. Yang pertama menghasilkan produk. Yang kedua bagaimana siswa bisa mengapresiasi sama teman, bisa mengevaluasi dan merefleksi karya produknya. Terus yang ketiga menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Nah, jadi ada 3 itu ya. Oke, itu adalah karakteristik dan tujuan mapel prakarya dan kewirausahaan. Salam mapel prakarya dan kewirausahaan. Jika ada keliruan, silakan masukannya di bawah video ini. Salam SMAN 1 Python.